Selamat datang di channel ini, rekan-rekan. Video ini kita kembali membahas lanjutan pembahasan kisi-kisi soal kompetensi teknis seleksi P3K 2024 untuk jabatan operator layanan operasional. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal, kompetensi teknis, manajerial, sosio-kultural, dan wawancara untuk semua formasi, apakah formasi layanan operasional ataupun administrasi perkantoran, formasi teknis lainnya, termasuk formasi guru dan kesehatan, rekan-rekan bisa menghubungi admin kami. Nomor WhatsApp-nya nanti saya akan bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar video ini. Rekan-rekan bisa mengkonfirmasi jabatan yang dilamar pada seleksi P3K pada tahun 2024. Nanti admin akan menyesuaikan soal kompetensi teknisnya dan paket soalnya sesuai dengan jabatan yang rekan-rekan lamar. Silakan hubungi nomor WA-nya, saya bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar video ini. Baik rekan-rekan, video sebelumnya kita membahas paket soal 1 dan 2 tentang jabatan operator layanan operasional dengan topik layanan pengelolaan data arsip dan manajemen pelayanan publik. Nah, untuk kali ini kita membahas dengan paket soal nomor 3, yakni terkait dengan administrasi dan prosedur operasional, ya. Rekan-rekan bisa ikut berpartisipasi menjawab dan ikut latihan di dalam soal-soal yang kita bahas pada video ini. Langsung saja ke soal yang pertama, ya. Pertanyaannya adalah, seorang operator layanan diminta untuk melakukan update prosedur operasional sesuai regulasi baru yang diterbitkan. Apa langkah pertama yang harus diambil? Nah, ini pertanyaannya. Rekan-rekan bisa menuliskan jawabannya di kolom komentar setelah saya bacakan opsi jawabannya, ya, opsi pilihan jawaban. A. Mengubah seluruh prosedur operasional tanpa konsultasi. B. Mengikuti instruksi atasan dan memeriksa regulasi baru. C. Mengabaikan perubahan sampai instruksi lebih lanjut. D. Menunda perubahan sampai akhir bulan. E. Mengubah sebagian besar prosedur tanpa mempertimbangkan dampaknya. Silakan nomor 1 jawabannya apa? Tuliskan di kolom komentar 4 detik dari sekarang. Baik, kita lanjut saja rekan-rekan. Jawaban dari soal nomor 1 ini, apabila seorang operator layanan diinstruksikan untuk melakukan update prosedur operasional, maka langkah yang diambil adalah B, yakni mengikuti instruksi atasan dan segera memeriksa regulasi baru. Mengikuti instruksi atasan dan memeriksa regulasi baru itu adalah langkah yang tepat untuk memastikan bahwa perubahan itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi ini yang paling tepat rekan-rekan. Apabila ada instruksi dari atasan, langsung menjalankan, setelah itu menyesuaikan dengan instruksi baru yang ada. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Jika seorang operator layanan itu diminta untuk menyusun laporan operasional bulanan yang memuat banyak data, apa metode terbaik yang bisa digunakan untuk menyajikan data tersebut dengan jelas dan mudah dipahami? Kata kuncinya adalah metode terbaik untuk menyajikan data. Itu kata kunci soalnya. Pilihan jawabannya A. Menyajikan data secara acak tanpa urutan yang jelas. B. Menggunakan tabel dan grafik untuk menyederhanakan penyajian data. C. Hanya menyajikan data yang dianggap penting. D. Menyusun laporan dalam bentuk narasi panjang. E. Menyertakan semua data mentah tanpa pengelompokan. Jawaban nomor 2 ini apa? Silakan tuliskan di kolom komentar video ini. 4 detik dari sekarang. Baik, kita langsung saja membahas. Jawabannya adalah B. Jadi jika seorang operator diminta menyusun laporan operasional bulanan yang memuat banyak data, maka metode yang digunakan adalah menggunakan tabel dan grafik untuk menyederhanakan penyajian data. Penggunaan tabel dan grafik ini dapat membantu memvisualisasikan data yang kompleks, sehingga itu lebih mudah dipahami oleh pembaca
laporan. Jadi itu untuk pertanyaan nomor 2. Sekarang kita beralih ke topik pengelolaan aset dan inventaris. Pengelolaan aset dan inventaris ini juga merupakan bagian dari tugas pokok dari seorang operator layanan. Pertanyaannya adalah, seorang operator layanan bertugas melakukan inventarisasi bulanan barang-barang kantor. Ketika mendapati selisih antara stok yang terdata dengan barang yang ada di lapangan, apa langkah pertama yang harus dilakukan? Jadi kata kuncinya adalah mendapati selisih yang stok yang terdata dengan barang yang ada di lapangan. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? A. Membuat laporan tanpa mencatat selisihnya. B. Mencari barang-barang yang hilang dan mengisinya kembali. C. Melakukan audit internal untuk mencari penyebab selisih. D. Mengabaikan selisih kecil karena tidak penting. E. Mengubah data sesuai barang yang tersedia tanpa pengecekan lebih lanjut. Kira-kira jawaban yang paling tepat nomor 1. Paket soal nomor 4 ini apa? Silakan tuliskan di kolom komentar. 4 detik dari sekarang. Baik rekan-rekan, kita lanjut saja. Jawabannya adalah C. Jadi melakukan audit internal untuk mencari penyebab selisih. Ini yang langkah pertama yang harus kita lakukan dalam menemukan penyebab selisih, ya. Pembahasannya di sini ada melakukan audit internal untuk menemukan penyebab selisih. Sangat penting untuk memastikan keakuratan data dan menjaga keutuhan aset. Jadi rekan-rekan yang ingin mempelajari materi juga bisa mencari materi terkait dengan pengelolaan aset dan inventaris kantor, ya. Ini karena ini merupakan bagian dari tugas pokok dan tanggung jawab seorang operator layanan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anda menemukan bahwa ada barang yang rusak dan sudah tidak bisa digunakan lagi, tetapi masih tercatat di dalam inventaris. Apa yang seharusnya dilakukan dalam situasi ini? A. Menghapus barang dari daftar tanpa memberitahukan atasan. B. Menunggu audit tahunan sebelum menghapusnya. C. Melaporkan barang tersebut kepada atasan untuk penghapusan resmi. D. Mencoba memperbaiki barang tersebut. E. Membeli barang baru tanpa menyertakan laporan barang rusak. Mana jawabannya? Silakan rekan-rekan. 5 detik, silakan jawab dan tulis jawabannya di kolom komentar video ini. Apakah nomor 2 A, B, C, D, atau E? Baik, kita lanjut. Jawabannya adalah, ya, jawaban yang paling tepat apabila kita menemukan situasi seperti itu, jawabannya adalah C, yakni melaporkan barang tersebut kepada atasan untuk penghapusan resmi. Jadi tidak perlu kita menunggu audit, akan tetapi segera melaporkan barang tersebut kepada atasan. Begitupun juga untuk mencoba memperbaiki barang tersebut, itu bukan menjadi bagian dari tanggung jawab kita. Jadi melaporkan jika terjadi inventaris yang rusak yang sudah tidak bisa digunakan lagi tetapi masih tercatat di dalam inventaris. Seorang operator layanan harus bisa melaporkan barang tersebut kepada atasan untuk melakukan langkah-langkah penghapusan secara resmi. Jadi di sini ada pembahasannya bahwa pelaporan kepada atasan untuk penghapusan resmi itu diperlukan agar inventaris tetap akurat dan sesuai dengan prosedur organisasi. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimanakah operator layanan bisa memastikan bahwa proses pengadaan barang berjalan sesuai dengan anggaran yang ditentukan? Jadi bagaimana seorang operator layanan ini bisa memastikan bahwa pengadaan barang itu sesuai dengan anggaran yang ditentukan? A. Membeli barang sesuai kebutuhan. B. Memeriksa dan membandingkan harga barang dari beberapa penyedia. C. Membeli barang paling mahal untuk mendapat kualitas terbaik. D. Membeli barang sebanyak mungkin untuk menghindari kehabisan stok. E. Menunggu hingga anggaran dinaikkan baru melakukan pengadaan. Silakan rekan-rekan, nomor 3 ini jawabannya apa? Apakah 3A, B, C, D, atau E? Silakan tuliskan di kolom komentar. 5 detik dari sekarang. Baik, kita lanjut. Nomor 3 jawabannya adalah B, ya. Jadi memeriksa dan membandingkan harga barang
dari beberapa penyedia ini merupakan langkah yang bisa diambil seorang operator layanan untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang itu sudah berjalan sesuai dengan anggaran yang ditentukan. Jadi kita bisa membandingkan harga, memeriksa dan membandingkan harga dari beberapa penyedia. Rekan-rekan, kita lanjut ke paket soal berikutnya, yakni terkait dengan komunikasi efektif dalam layanan. Operator layanan selaku lini terdepan di dalam pelayanan tentu memiliki juga tugas pokok di dalam komunikasi secara efektif dalam memberikan layanan. Contoh pertanyaannya adalah seorang operator layanan menerima telepon dari warga yang merasa kecewa dengan layanan yang diberikan. Apa cara terbaik untuk merespon agar warga tersebut merasa diperhatikan? A. Langsung menyalahkan sistem layanan yang ada. B. Menanggapi dengan nada acuh karena itu hanya masalah kecil. Ya. C. Mendengarkan keluhan dengan empati dan menawarkan solusi yang memungkinkan. D. Meminta warga untuk menulis surat pengaduan resmi. E. Mengarahkan warga ke layanan pengaduan tanpa memberikan bantuan. Jadi apakah seorang operator layanan ini bisa meminta warga untuk menulis surat pengaduan resmi? Karena sekarang rekan-rekan sekalian, seorang operator layanan itu karena lini terdepan, maka banyak juga yang mungkin mengarahkan untuk menulis surat pengaduan resmi. Tetapi jawaban yang paling tepat kira-kira apa? Silakan tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lanjut. Kita lihat jawabannya adalah C, ya. Seorang operator layanan ini juga bisa mendengarkan keluhan dengan berempati dan menawarkan solusi yang memungkinkan. Jadi seorang operator layanan juga bisa memberikan dan menawarkan solusi yang memungkinkan untuk merespon pengaduan warga atas kecewanya dengan layanan yang diberikan. Pembahasannya, mendengarkan dengan empati dan menawarkan solusi adalah cara yang paling efektif untuk meredakan ketidakpuasan warga dan meningkatkan citra layanan. Jadi jika ada pertanyaan-pertanyaan serupa terkait dengan layanan pengaduan, seorang operator layanan juga bisa menggunakan prinsip ini. Dengarkan saja dulu dan tawarkan kira-kira solusi apa yang efektif untuk meredakan ketidakpuasan warga dan meningkatkan citra layanan. Dengan cara seperti itu, seorang masyarakat atau warga itu bisa menilai bahwa memang layanan aduan yang diberikan itu mendapatkan respon dan perhatian yang maksimal dari pemerintah. Ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda mendapatkan pesan elektronik dari seorang warga yang meminta informasi terkait dengan layanan tertentu. Namun informasi yang diminta itu tidak tersedia saat ini. Nah, apa respon yang paling tepat? Jadi kita lihat ada pesan elektronik yang meminta informasi, namun informasi itu tidak tersedia. Kira-kira langkah yang diambil apa? A. Tidak menjawab pesan sampai informasi tersedia. B. Memberitahu warga bahwa informasinya akan tersedia, tetapi tanpa waktu yang pasti. C. Menjelaskan keterbatasan informasi dan memberitahu kapan informasi tersebut akan tersedia. D. Mengirimkan informasi yang tidak relevan sebagai pengganti. E. Mengarahkan warga untuk mencari informasi di tempat lain. Mana jawaban yang tepat? Silakan tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lanjut. Jawabannya adalah C. Jadi transparansi mengenai keterbatasan informasi yang tersedia dan memberikan estimasi waktu ini menunjukkan profesionalisme dalam komunikasi layanan yang dimiliki oleh seorang operator layanan. Nah, rekan-rekan, demikian contoh soal kompetensi teknis jabatan operator layanan operasional. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan bank soal serupa, silakan bisa menghubungi admin kami. Nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar video ini. Bank soal ini tentu akan disesuaikan dengan jabatan yang rekan-rekan lamar untuk semua formasi, ya. Sesuai dengan formasi yang rekan-rekan lamar, nanti akan disesuaikan kompetensi teknisnya termasuk manajerial, sosiokultural, dan wawancaranya. Demikian, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.